Ku kersaning priyangga nora nganggo peparah lamun angling lumo ingaran lilu uker kulu aleman nanging janma kang wus waspada ing semu sinamuning samudana sesatoning atu maneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, utamanya keluarga agung Pondok Waqiah Indonesia. Beberapa waktu yang lalu kita sudah berbicara tentang manusia-manusia yang sudah menggapai tentang keilmuan rasa. Potensi ketenagaan manusia itu ada 5. Ada ruh, ada rasa, ada hati, ada akal, dan nafsu. Rasa adalah potensi kekuatan manusia yang berfungsi untuk menyaring semua pemberitaan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemberitaan yang bersifat akal dan lembut, pemberitaan yang nyata maupun pemberitaan yang gaib. Rasa yang meresponnya. Di dalam puasa Ramadan kemarin juga sudah kita babarkan berkaitan dengan puasa yang sempurna. Puasanya hati. Ya. Ada puasa biasa, tidak makan, tidak minum. Ada puasa nutup babahan ponco hindrio. Bagaimana mata digunakan untuk melihat yang baik-baik saja. Telinga kita gunakan untuk mendengarkan yang baik-baik saja. Lisan kita berbicara tentang kebaikan-kebaikan. Dan berikutnya puasanya hati. Kalau sudah hati itu tidak hanya 5, 9. Yang harus ditutup semuanya. Karena apa? Karena puasa itu berakhir pada ketakwaan. Kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menggapai kemuliaannya. Maka dalam bulan Ramadan, poso itu sebenarnya untuk menggapai bulan berikutnya yang disebut dengan bulan Syawal. Derajat manusia-manusia yang berhasil merengkuh puasa itu, puasa hati, maka oleh Allah akan diangkat derajatnya. Di depan Allah, apalagi di depan manusia. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam tembang tadi juga sudah dikatakan manusia-manusia semacam itu orang-orangnya sudah rendah hatinya. Manusia-manusia sudah tidak menunjukkan, kalau dalam istilah psikologi ya, itu sudah tidak megalomania. Sudah tidak merasa dirinya lah yang paling berjasa dalam kehidupan ini. Ya, mereka orang-orang yang tidak narsis, ya katanya anak-anak muda itu ya. Karena di situ ada istilah narsistik, ya. Narsistik itu penyakit, ya. Penyakit narcissistic mentality disorder istilahnya kalau psikologi itu. Jadi orang-orang yang sakit narsis tadi. Segala sesuatu yang di depan dia, berhubungan dengan dia, kalau tidak ada saya, tidak akan pernah sukses. Kadang-kadang orangnya begitu. Nah, orang-orang yang sudah mampu menggapai ilmu sejati tadi, kasampunaning ilmu, itu tidak. Mereka tidak menunjukkan dirinya hebat. Bahkan sebaliknya. Ya, dia meletakkan dirinya yang sangat rendah sekali. Ya, istilahnya sudah ada, tidak ada lagi yang mampu
untuk lebih rendah dari beliau-beliau ini. Mereka adalah dalam segala aktivitasnya selalu berpikirnya positif. Positive thinking ya, katanya Mas Helmi itu ya, positive thinking. Ya, semuanya dipandang dari sisi positifnya, dari sisi baiknya. Karena apa? Karena orang-orang semacam itu sebenarnya melihat fenomena yang tampak. Itu bukan fenomena yang tampak itu, tapi dibalik fenomena yang tampak. Dan manusia-manusia itu dalam melihat manusia yang tampak, itu dalam konteks budaya Jawa, manusia-manusia sebagai pengejawantahan sifat-sifat kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antaranya? Di antaranya sifat Rahman Rahim, Kabirul Muntaha, Jabar Kohar, Kahfi Muni, dan lain sebagainya. Cinta kasih, welas asih. Makanya positif. Melihat semuanya positif. Kalau toh di sana ada yang negatif, manusia-manusia semacam itu berusaha untuk bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang oleh orang banyak dikatakan negatif. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya sifat-sifat kemuliaan Allah yang diteteskan kepada manusia tadi, sifat balas dan asih, Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tembang tadi diakhiri dengan ada kata-kata sinamuning samudono sesadoning madu manis ya. Semua masalah yang ada di depan dia itu difahami sebagai sesuatu yang mengandung makna tersembunyi. Ya. Dan dia untuk mensikapi itu dengan samudono ya, tidak secara vulgar disampaikan. Kalau ada orang salah, dia tidak gampang untuk menyalahkan secara vulgar, salah kon. Tidak. Atau yang sekarang rame-rame, kafir kamu. Tidak, bukan semacam itu. Ya, tapi dia selalu berusaha untuk menggapai makna di belakangnya. Dalam istilah pada umumnya, tulisan itu adalah teks. Orang-orang semacam itu yang sudah merengkuh ilmu kesejatian tadi, melihat teks tadi dari sisi konteksnya, ya, makna di belakangnya. Dan semuanya dihadapi dengan wajah yang manis. Baik, buruk, benar, salah, bahagia, celaka di depan beliau itu dihadapi dengan wajah manis. Karena apa? Dengan wajah manis itulah sebenarnya semuanya bisa diselesaikan. Saudara-saudara, pemirsa Keluarga Agung Pondok Wakia Indonesia yang berbahagia. Ada satu tembang lagi yang berusaha untuk menguatkan ya, tembang Pangkur yang tadi. Ya. Sebelum itu, Pangkur itu maknanya bagaimana manusia-manusia itu sudah bisa ngungkurake. Ngungkur apa? Ngungkurake apa? Ngungkurake babakan kadunyan. Artinya, mereka sudah benar-benar segala sesuatu itu dipahami dari kudratullah semuanya. Sapa tok wahyuning Allah, kya tumilah mangulah ilmu bangkit. Bangkit mikat reh mangukut kukutaning jiwangga iku kena sinebut wong sepuh lire sepuh sepi hawa awas ruruhning tunggil. Bapak Ibu ingkang winantu ingkang harjan, itulah manusia-manusia kang wis antuk wahyuning Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Apa yang disebut dengan wahyu? Wahyu itu dalam bahasa Jawa dari kata-kata wahyaning rahayu. Manusia-manusia yang sudah waktunya menerima keselamatan. Rahayu, ya. Keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan, dan lain sebagainya. Manusia-manusia yang sudah mikat reh mangukut, manusia-manusia yang sudah bisa menggapai ilmu kehidupan. Sebenarnya kalau kita berpikir secara komplit, manusia-manusia yang demikian itu sudah mampu untuk mengetahui dari mana manusia itu ada. Di dunia itu untuk apa? Dan nanti kesudahannya manusia itu mau kemana. Saya yakin semua agama akan berbicara semacam itu. Dari mana kita itu berasal, di dunia ini untuk apa sih? Dan kemana kita nanti perginya. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala datang menjemput untuk masuk ke alam kematian itu. Nah, manusia-manusia semacam itu sudah paham, ya, bahwa dulu manusia itu datang dari qiyamuhu ta'ala binafsihi, ya, dalam tafsir-tafsir itu datang dari alam kang gumantung tanpa cantelan, ya. Cantelannya apa? Cantelannya hanya kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu alam yang nikmat mupangatan ono kudo cipto, satu alam yang ada di sekitarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Makanya konsep di dalam agama kita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu datang dari alam kemuliaan pulang ke alam kemuliaan. Kalau orang Jawa mengatakan manusia itu berkesudahan bakal manjing ono alam kelanggengan, alam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang pinantu ingkang harjan, manusia-manusia yang sudah merengkuh keilmuan hidup. Dari mana manusia hidup, di dunia untuk apa, kesudahannya akan pulang kemana. Itu yang bisa dikatakan sebagai orang sepuh. Orang yang sudah tua, orang yang sudah paripurna dalam hidupnya, yang tidak hanya diukur dari panjangnya usia, tentu saja ya. Bisa jadi anak yang masih remaja sudah memiliki wahyuning Allah tadi, sehingga meskipun usianya masih muda, bisa jadi dia sudah masuk ke alam kasepuhan. Satu alam yang sudah tidak ragu-ragu lagi antara yang nyata dan yang gaib. Ya, tadi dikatakan manusia-manusia yang sudah melihat semuanya dari sisi positifnya, dan mereka-mereka manusia yang berendah hati di dalam melihat, di dalam merespon semua yang ada di depannya. Ilmu yang sudah paham tentang yang nyata dan yang gaib. Ya. Kita ini sebagai manusia biasa, kadang-kadang dengan gampangnya untuk menyalahkan orang. Karena apa? Karena kita memandang yang nyata. Masih belum mampu untuk menggapai, itu sebenarnya tangan Allah apa bukan? Meskipun tampaknya salah, meskipun tampaknya buruk, tapi buat manusia-manusia yang sudah merengkuh keilmuan kehidupan tadi itu, dia paham bahwa sesuatu yang buruk itu sebenarnya oleh Allah digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah sehingga berakhir pada kebaikan sesuai dengan apa maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hampir sama kalau kita melihat di dunia seni budaya Jawa. Dalam pewayangan itu ada namanya Adipati Karno itu ya. Adipati Karno itu satu tokoh hebat. Tanpa Adipati Karno, Baratayuda tidak akan pernah pecah
yang jadi masalah. Adipati Karna, orang yang hebat tadi, ternyata berada di pihak yang menurut manusia itu salah, namanya Kurawa. Terjadi dialog yang luar biasa di dalam Mahabharata itu, dalam Bharatayuddha itu. Ya. Sampai-sampai Sri Krishna mengatakan, kenapa adikku engkau memihak kepada yang salah, padahal yang salah itu akan hancur lebur dalam medan Kurukshetra. Karena mengatakan, Kakang, saya memihak Kurawa karena kalau saya tidak ada di belakangnya Kurawa, Kurawa tidak akan pernah berani maju di medan laga, tidak akan pernah berani maju di Kurukshetra. Artinya apa? Artinya angkara murka tidak akan pernah hancur. Maka saya berada di belakang Kurawa dan saya menyadari saya akan hancur. Tapi kehancuran saya untuk adik-adik saya Pandawa. Untuk kisahnya angkara murka yang disandang oleh Kurawa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Itulah selintas bagaimana manusia-manusia yang sudah mampu menggapai keilmuan kesejatian tadi, yang sudah dikatakan orang sepuh, yang sudah paham tentang yang nyata dan yang gaib. Itulah manusia kang wus antuk wahyuning Allah. Manusia yang sudah waktunya menggapai rahayu, keselamatan di dunia, insya Allah keselamatan di akhiratnya. Terima kasih. Yang sedikit ini semoga bisa menjadikan tambahan referensi. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.